Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Soliha, insya Allah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membuat video rangkuman materi pembelajaran untuk persiapan penilaian akhir tahun di semester 2. Kali ini kita akan merangkum dan membahas secara singkat, padat, dan jelas materi dari pelajaran pendidikan Pancasila. Penasaran rangkuman materinya? Silakan simak video berikut ini. Jadi hal-hal yang harus Solihah pelajari adalah yang pertama dia di dua bab terakhir yang dipelajarin ya. Kemudian soal-soal dari tes sumatif 7 dan tes sumatif 8. Baik, alhamdulillah Solihah, kita masuk ke pembelajaran bab yang pertama ya. Kita masuk ke bab 4, pendidikan Pancasila. Hal-hal yang akan menjadi bahasan yang pertama adalah faktor-faktor memperkuat keutuhan NKRI, kemudian manfaat keutuhan NKRI. Yang ketiga, pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, pengertian dan cara menjaga kedaulatan. Yang kelima, bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan yang keenam, sikap-sikap memperkukuh persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, insya Allah, upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dalam konteks atau dalam sudut pandang seorang pelajar. Kemudian di bab kelima, pendidikan Pancasila, yang pertama tentang arti, manfaat, dan syarat gotong royong. Yang kedua, gotong royong di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, mohon simak video Bapak mengulas materi yang ada di buku berikut ini. Di bab 4, yang kita akan pelajari adalah nanti bagaimana makna Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pentingnya menjaga keutuhan NKRI, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita ke peta konsep. Yang kedua, kita langsung masuk ke pembagian soal. Ya. Jadi untuk memudahkan kita dalam belajar, Solihah yang pertama kita harus lakukan adalah membahas soal-soal yang ada di dalam bab 4, ya kan? Kita harus membahas satu persatu. Pastikan semuanya sudah dibahas dan dijawab dengan baik dan sudah dinilai oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, ketika sudah selesai, kita balik lagi ke bab awal. Nah, bab awal kita fokus pada materi yang ada di buku, ya kan? Bagian A, makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna itu maksudnya adalah pengertian. Maka pengertian dari negara Indonesia adalah bisa dilihat di paragraf pertama, negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang lebih lengkap adalah makna negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya hanya satu kekuasaan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah presiden dan para menteri kabinetnya. Seperti itu ya, Solihah. Kemudian kita langsung ke bab bukan ke bab ya, kita langsung ke materi berikutnya, yaitu sejarah terbentuknya NKRI. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari poin-poin pentingnya aja gitu. Nggak mesti harus semuanya dibahas. Makanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita telah mempelajari kalimat utama dan kalimat inti dari sebuah paragraf, kayak gitu kan. Sama kita terapkan dalam belajar pendidikan Pancasila. Nah, Solihah bisa lihat sejarah terbentuknya NKRI ini kita bagi menjadi beberapa masa. Yang pertama ada masa penjajahan bangsa Barat Indonesia. Yang kedua ada masa penjajahan Jepang. Yang ketiga, ternyata sampai 3 ya.
Ternyata sampai 3. Untuk yang pertama, sejarah masa penjajahan bangsa barat di Indonesia. Jadi Bapak harapannya soli-soli sekalian sambil membuka buku nih. Jadi mendengarkan dan menyimak video ini sambil membuka bukunya. Jadi perjalanannya itu dimulai pada tahun 1596 di mana orang-orang Belanda mendarat di Banten. Ingat ya. Jadi orang-orang Belanda itu pertama kali mendarat di Banten. Sejak saat itu banyak pedagang Belanda yang melakukan perdagangan di Indonesia. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan kongsi dagang yang disebut VOC, ya. Verenigde Oost-Indische Company ya. Jadi kalimat company itu company ya, itu berasal dari VOC. Untuk semakin memperbesar kekuasaannya di Indonesia, VOC melakukan cara-cara politik divide et impera atau politik adu domba dengan cara mengadu domba kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Ketika mereka teradu domba dan terpecah belah, akhirnya Belanda dengan mudah mengambil kekuasaan di Indonesia. Kemudian namun di abad ke-18 VOC bangkrut. Oleh karena itu 31 Desember 1799 VOC dibubarkan dan segala urusan diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Kita langsung ke tokoh-tokoh. Nah, ini tokoh-tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tokoh ya. Bukan berarti tokohnya cuma ada 9, tapi tokoh-tokoh yang lain lebih banyak lagi. Yang kita bahas di buku ini ada 9. Sultan Ageng Tirtayasa melakukan perlawanan di Banten, Sultan Agung melakukan perlawanan di Mataram, Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan di Makassar, Kapitan Patimura perlawanan di Maluku, Tuanku Imam Bonjol perlawanan di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro perlawanan di Jawa Tengah, di Yogyakarta ya, Cut Nyak-Dien, Teuku Umar di Aceh, Pangeran Antasari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian kita masuk ke penjajahan Jepang, gitu kan. Pada Perang Dunia Kedua, pasukan Jepang berhasil menguasai wilayah Hindia Belanda Indonesia. Akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Dengan demikian berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia dan dimulailah masa pendudukan Jepang. Pegel juga, Cok. Alhamdulillah kita lanjutkan soleh-soleha untuk untuk penjajahan masa penjajahan Jepang. Beberapa hal yang menjadi catatan penting buat soleh-soleha, karena Bapak nggak akan menjelaskan semuanya, ya kan? Kita bahas hal-hal pentingnya. Yang penting pertama itu adalah peralihan kekuasaan penjajahan Belanda dan Jepang. Peralihannya itu pada tanggal 8 Maret 1942 dengan ditandai Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang. Yang kedua adalah Jepang datang ke Indonesia dengan menyampaikan semboyan, 3 semboyan ya, atau sering disebut dengan semboyan gerakan 3A. Yang pertama Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Yang ketiga, kalau kita bahas sedikit tentang proses kependudukan Jepang atau proses penjajahan Jepang, Bapak sudah sering cerita di sekolah ya.
Kalau masa pendudukan Jepang itu Indonesia hidupnya lebih melarat dan lebih menderita. Em, Sederhananya itu seperti ini ya, yang bisa Bapak jelaskan. Kalau Belanda itu sistem yang diterapkan oleh Belanda adalah bagi apa namanya ya, lebih ke kontrak farming gitu. Kontrak farming. Jadi Indonesia warga Indonesia yang berprofesi sebagai petani diwajibkan untuk menjual ke Belanda, kemudian komoditas seperti rempah-rempah itu dibeli Belanda dengan harga yang murah dan dijual dengan harga yang setinggi-tingginya ke Eropa. Itu kalau penjajahan Belanda. Jadi sistemnya dia um, kontrak farming gitulah. Tapi meskipun seperti itu, Belanda juga ngambil pajak. Bayangin, dia udah beli komoditasnya murah nih dari Indonesia, tapi masih dipajakin juga gitu. Udah yang sebagai petani yang bertani orang Indonesia, kemudian um, komoditasnya dibeli dengan harga murah, ya ada rempah-rempah dan yang lainnya. Terus dipajakin lagi itu kalau masa penjajahan Belanda, tapi masih dibayar ya. Kalau di masa penjajahan Belanda itu warga Indonesia itu masih dibayar lah gitu. Cuma kalau di masa penjajahan Jepang itu enggak. Bedanya kalau di masa penjajahan Jepang itu semua hasil kekayaan alamnya, semua hasil pertaniannya diangkut semuanya gitu. Tanpa ada bayaran diangkut semua, diambil semua, atau istilahnya ya dirampas secara paksa gitu. Semuanya. Makanya dalam sejarah itu dijelaskan banyak rakyat yang menderita kekurangan bahan makanan dan kelaparan gitu karena semuanya diambil. Kalau Belanda kan dia masih dibeli tapi dengan harga yang murah gitu kan, dan dikasih pajak juga kalau Belanda gitu ya. Tapi kalau Jepang tuh nggak dibayar, diambil alih semuanya, mulai dari semua komoditasnya, bahan makanannya semuanya. Kok Jepang seperti itu? Ya, karena Jepang sedang berperang dengan Eropa, ya. Dia sedang berperang dengan Eropa, dia jadi membutuhkan pasokan makanan yang banyak gitu. Membutuhkan pasokan makanan yang banyak dan yang lainnya. Akhirnya warga Indonesia yang jadi korbannya saat itu. Kita lanjut ya. Berikutnya yang harus soleh-soleha pelajarin itu tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, meskipun begitu, Jepang itu menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi, Jepang menjanjikan kemerdekaan dengan cara mendirikan BPUPKI dan mendirikan PPKI. Nah, coba perhatikan yang harus diingat itu. Yang pertama BPUPKI. BPUPKI itu nama Jepangnya Dokuretsu Zumbi Yosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian Jepang um, membentuk kemudian berikutnya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan nama Jepangnya Dokuretsu Zunbi Inkai. Ya, perbedaannya cuma Yosakai dan Inkai gitu ya. Diingat ya nama Jepangnya, nanti kalau ditanya tuliskan nama Jepang dari BPUPKI dan PPKI. Nah, soleh-soleh bisa jawab Dokuritsu Zumbi Yosakai dan Dokuritsu Zumbi Inkai. Seperti itu ya.
Jepang membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Berarti sekitar 10 hari sebelum kemerdekaan. Pak, perbedaan BPUPKI dan perbedaan PPKI itu apa? Nah, pernah nggak berpikir apa sih perbedaan BPUPKI dan PPKI, ya kan? Kalau BPUPKI itu dia lebih fokus membentuk dasar negara atau ideologi negara. Maka dari hasil BPUPKI itu lahirlah istilah atau ideologi negara kita yang bernama Pancasila. Karena saat itu bapak-bapak the founding fathers, bapak-bapak yang um, menjadi inisiator kemerdekaan Indonesia itu berpikir kalau negara ini negara yang besar, negara yang luas. Negara ini harus dibentuk harus memiliki ideologi gitu. Ideologi itu dalam hal landasan pemikirannya kayak gitu ya. Jadi memang dasar negara itu penting lah gitu. Sedangkan kalau misalnya dasar negaranya Islam, kan tidak mungkin. Kok nggak mungkin? Karena kan penduduk Indonesia nggak Islam semuanya gitu kan. Jadi saat itu terjadilah musyawarah mufakat yang memutuskan dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Nah, sedangkan kalau PPKI itu lebih membentuk dan membahas persiapan kemerdekaan, mulai dari bentuk negaranya seperti apa, apakah bentuk negaranya mau republik atau um, feodalisme atau bentuknya kerajaan gitu kan. Dan di PPKI juga itu dibahas tentang undang-undang gitu. Jadi urutannya pertama menentukan dasar negara. Ya, setelah dasar negara terbentuk, para the founding fathers atau bapak-bapak pencetus kemerdekaan memutuskan untuk membahas undang-undang dasar negara. Jadi setelah punya dasar negara, punya undang-undangnya yang mengatur seluruh kehidupan dalam bernegara. Nah, itu mungkin kisah sedikit dengan penjajahan Jepang di Indonesia. Sebenarnya masih panjang, tapi soleh-solehan nanti bisa pelajarin di kelas 5 ataupun kelas 6 atau di SMP gitu kan. Kalau bisa Bapak tambahin sedikit lagi, jadi masa penjajahan Jepang berakhir di Indonesia itu sekitar 14 Agustus 1945. Itu ditandai dengan Amerika meledakkan bom atomnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Saat itu Jepang menyerah kepada sekutu. Akhirnya para golongan muda menginisiasi. Jepang kan udah nyerah dengan Amerika. Jepang udah nyerah dengan sekutu. Berarti kalau kita memproklamirkan kemerdekaan sah-sah aja gitu kan. Akhirnya dengan desakan para pemuda saat itu, para bapak founding fathers atau golongan tua, golongan muda itu sekitar umur 20 tahunan lah gitu ya. Kalau yang golongan tua itu sekitar umur 40 tahunan kayak gitu. Akhirnya mendesak nih untuk ayo segera proklamirkan kemerdekaan gitu karena Jepang sudah menyerah dengan sekutu. Baik, berikutnya kita bahas bagian C tentang batas wilayah daratan. Sebenarnya materinya cukup banyak dan padat ya, solih-solihah sekalian. Yang harus solih-solihah ingat itu pertama di batas wilayah daratan. Kalau kita bagi batas wilayah daratan itu kan ada batas wilayah daratan sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah selatan.
Itu yang harus kita ingat. Kalau wilayah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Itu bagian utara. Bagian utara itu bagian atas yang di peta ya, bagian atas yang di peta. Sedangkan yang berbatasan di wilayah selatan ada negara Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Yang berbatasan di wilayah barat itu ada Samudra Hindia, yang berbatasan dengan wilayah timur itu Papua Nugini. Itu yang pertama harus diingat. Yang kedua itu tentang batas lautan. Tadi kan kita udah bahas batas daratan, sekarang batas lautan. Kalau hal-hal detailnya itu Pak banyak ya sebenarnya. Dan Bapak Ibu guru juga sadar soleh-soleha itu nggak mesti harus menghafal semuanya gitu. Karena kalau Bapak pahami ini tuh lebih ke materi di SMA dan SMP nanti. Jadi poin-poin yang harus dipelajarin itu pertama ada namanya batas laut teritorial gitu. Batas laut teritorial itu adalah batas wilayah laut dari garis kontinen sejauh 12 mil. Itu ya yang diingat adalah 12 milnya gitu kan. Batas laut teritorial. Kemudian ada batas landasan kontinen. Batas landas kontinen adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah benua. Jadi yang harus diingat itu aja ya soleh-solehah, nggak usah terlalu banyak yang harus diingat. Yang ketiga itu tentang zona ekonomi eksklusif atau ZEE ya. ZEE, ZEE sama ya. Ini diukur dari garis dasar sejauh 200 mil. Jadi ngerti ya perbedaannya kalau misalnya batas laut teritorial itu 12 mil, kalau zona ekonomi eksklusif itu 200 mil. Itu ya. Kemudian batas wilayah udara. Batas wilayah udara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 menyatakan bahwa wilayah kekuasaan Dirgantara terdiri atas ruang angkasa dan antariksa termasuk geostasioner yang jaraknya kurang lebih 36.000 mil kilometer gitu. Jadi dia dihitungnya dari garis terendah gitu. Dari dataran rendahnya dari laut ya sampai ke atas. Berarti secara sederhananya nggak ada yang boleh melewati daerah udara Indonesia atas izin gitu. Bahkan dulu Bapak pernah mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru sejarah Bapak. Itu guru sejarah Bapak cerita kalau ada kisah dari negara yang ada di Timur Tengah gitu. Mereka mau ke Australia kayak gitu kan. Kalau mau ke Australia lewat jalur udara kan harus lewat Indonesia dulu kan. Ya kan? Nggak kalau nggak mungkin muter dulu ke Filipina terus muter lagi ke Papua Nugini terus ke Australia gitu. Mereka berpikir ngapain harus muter jauh-jauh banget gitu kan, soleh-solehah terlalu jauh. Akhirnya dari salah satu negara di Timur Tengah, Bapak lupa negaranya ya, kayaknya Uni Emirat Arab ya, Uni Emirat Arab. Jadi akhirnya mereka memutuskan mereka ke Australia dengan cara lewat jalur udara di Indonesia. Pak, tapi kan nggak boleh lewat jalur udara Indonesia, harus izin dulu. Jadi mereka lewat aja gitu. Akhirnya ditegur, bayar denda, dan akhirnya sampai di Australia.
Karena lebih baik mereka berpikir lebih baik bayar denda aja gitu. Udah kita lewat Indonesia kita bayar dendanya daripada harus muter ke Filipina dulu, kemudian ke Papua Nugini dulu, akhirnya ke Australia. Itu kalau dari Filipina atau muternya lagi dari Singapura. Kalau muter lewat India lebih jauh lagi gitu kan ya, dari bawah, atau muter lewat Selandia Baru lebih jauh lagi. Makanya mereka memilih udahlah kita lewat Indonesia, kita bayar dendanya, karena peraturannya kita nggak boleh melintasi negara lain tanpa izin lah kayak gitu. Itu untuk perbatasan di wilayah udara. Untuk di materi berikutnya tentang faktor-faktor yang memperkuat keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada Sumpah Pemuda. Sumpah para pemuda sederhananya tujuannya untuk mempersatukan seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Bayangkan Indonesia itu dengan negara homogen ya, dengan tingkat homogen tertinggi. Dalam homogen itu artinya negara yang terdiri dari banyak suku gitu, terdiri dari banyak suku tapi bisa bersatu gitu. Itu negara yang unik. Indonesia itu adalah negara yang unik dengan punya banyak suku tapi bisa bersatu. Kalau di negara-negara lain perbedaan sedikit aja itu bisa jadi perang saudara gitu. Di Jerman aja itu perang Jerman Barat, Jerman Timur. Di Korea itu perang Korea Utara, Korea Selatan. Di Vietnam itu perang Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Di Suriah, kemudian di Iran, di Irak itu mereka perang saudara. Hanya karena perbedaan yang simple gitu, perbedaan yang sederhana. Tapi Indonesia itu enggak. Semoga enggak terjadi perang saudara di Indonesia ya. Karena Indonesia dengan banyaknya suku-suku, mereka bersepakat untuk saling menjaga keutuhan negara. Salah satunya Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, bahasa persatuan dan kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari Sumpah Pemuda inilah yang akhirnya mengikat seluruh pemuda dari Aceh ya, dari Sabang sampai Merauke untuk bersatu. Kemudian ada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk di halaman 111, pentingnya menjaga keutuhan NKRI sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia, menghargai jasa pahlawan, memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia, kemudian menjaga keutuhan negara NKRI. Ini nanti per poin aja ya, soalnya nggak terlalu banyak yang harus dipelajarin. Kalau untuk di halaman 115 dia lebih ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu bagaimana penerapannya menjaga keutuhan NKRI, yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan, yang ketiga menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, yang keempat menaati peraturan yang berlaku. Kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Alhamdulillah kita masuk ke bab 5. Bab 5 itu materinya nggak sebanyak bab 4 ya. Tadi bab 4 itu panjang kali lebar.
Ya, Bapak nggak ngejelasin semua aja itu udah hampir sekitar 20 menit. Padahal nggak ngejelasin semuanya gitu ya. Nah, kalau di bab 5, alhamdulillahnya materinya nggak terlalu banyak. Ada gotong royong, ada manfaat gotong royong gitu. Ada syarat gotong royong, apalagi gotong royong di lingkungan rumah, gotong royong di lingkungan sekolah, dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, jadi solih-solihah yang harus kita ingat, gotong royong itu adalah eh, gotong royong itu adalah tradisi unik yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak akan pernah menemukan gotong royong di negara lain, enggak. Gotong royong itu asli budaya Indonesia. Makanya kita harus menjaga dan melestarikan gotong royong. Karena gotong royong itu asli dari Indonesia. Nggak ada gotong royong di negara lain. Justru kalau di Eropa itu budayanya budaya individualisme gitu. Kalau di Indonesia itu budaya gotong royong. Gotong royong itu artinya kegiatan kerjasama, tolong-menolong, dan saling membantu untuk menyelesaikan masalah bersama. Nah, nanti soleh-soleh bisa pelajarin sendiri. Kalau syaratnya itu dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan, ya jadi nggak boleh maksa. Kalau nggak mau ya udah, ya kita nggak boleh maksa orang. Tapi kan ini kegiatannya kegiatan yang baik gitu. Tetap kalau nggak mau jangan dipaksa. Yang kedua, gotong royong dilakukan untuk kebaikan, hanya kebaikan. Tidak boleh dilakukan untuk kegiatan yang tidak baik atau perbuatan buruk. Yang ketiga, saling menguntungkan. Jadi gotong royong itu harus saling menguntungkan semua pihak. Kalau gotong royong di rumah, membantu ibu memasak, membersihkan rumah, merawat tanaman, memberi kejutan di hari ulang tahun keluarga. Kalau untuk gotong royong di sekolah ada pelaksanaan piket kebersihan, kerja bakti, ada belajar kelompok dan mempersiapkan perlombaan atau acara sekolah lainnya. Yang kelima terakhir, menolong teman yang mengalami musibah. Nah, ini yang malas piket semoga segera bertaubat ya, yang malas piket, karena gotong royong dalam lingkungan sekolah salah satunya melaksanakan piket. Ya, untuk yang terakhir adalah gotong royong di lingkungan masyarakat, ada kegiatan ronda. Kalau kegiatan ronda itu kegiatan menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan ronda disebut juga Siskamling, artinya singkatan dari Sistem Keamanan Lingkungan. Kalau Posyandu merupakan program pemerintah pusat dalam bidang kesehatan. Jadi kalau misalnya kegiatan ronda atau Siskamling itu lebih ke ketertiban, keamanan, kalau Posyandu lebih ke kesehatan, khususnya untuk ibu dan bayi. Jadi kalau di Posyandu itu biasanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah mencatat nama-nama ibu hamil dan anak balita, kemudian menyiapkan konsumsi berupa makanan sehat untuk anak-anak balita. Yang ketiga ada perayaan adat. Perayaan adat ini menyesuaikan adat dan suku yang ada di setiap daerah. Karena di setiap daerah itu berbeda-beda ya perayaan adatnya. Yang terakhir itu kerja bakti. Kerja bakti itu dalam bentuk kebersihan. Nah, jadi kalau kalau misalnya kegiatan ronda kan untuk keamanan ketertiban. Kalau posyandu itu untuk kesehatan. Kalau kerja bakti di kebersihan. Jadi warga atau rakyat di sekitar rumah bekerja sama dalam membersihkan lingkungan.
Kalau Posyandu itu kepanjangannya adalah Pos Pelayanan Terpadu. Diingat ya, kalau Siskamling itu Sistem Keamanan Lingkungan. Mungkin itu aja materi yang dapat Bapak bahas hari ini, Bapak ulas bersama Soleh Solihah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maaf terlalu panjang. Jadi jangan salahin Bapak kalau panjang ya videonya, karena memang materinya banyak gitu kan. Harapannya Bapak bisa menemani Soleh Solihah dalam belajar pendidikan Pancasila hari ini, dan Bapak juga berharap bisa memaksimalkan waktu, memaksimalkan prosesnya, dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Sekian untuk video pembelajaran atau video ulasan materi pendidikan Pancasila hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.